Apakah gue yakin Ganjar Mahfud akan menang? Sejauh ini gue cuma bisa bilang gue masih yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menuju ke putaran kedua. Kita lihat nanti setelah putaran. Kurang seru. Gue tuh ngelihat 2 kali debat sebelumnya itu gimana ya, maksudnya gini, kan kita itu kadang-kadang mungkin satu pemahaman tapi beda caranya. Ibaratnya kalau mau syuting di daerah tendean kan jalannya banyak tuh. Nah, dengan jalan banyak itu kan orang memilih jalan masing-masing. Akhirnya orang punya persepsi sendiri. Nah, maksud gue tuh, gue pengen melihat persepsi itu sebetulnya kemarin. Tapi debatnya kurang berasa memang gitu. Lebih banyak setuju. Gue nggak ngerti apakah semuanya memang cari aman atau gimana. Tapi nggak seseru yang debat sebelumnya lah menurut gue. Kalau dari Pak Ganjar sendiri, Bang Gilang melihatnya gimana sebagai ya bagian dari partai yang mengusung? Ya, kalau dari Pak Ganjar sendiri sih gue salut sekali karena bukan karena gue mencoba untuk melihat secara objektif lah bahwa memang pemahaman beliau akan stunting dan gizi buruk itu kan 2 hal yang berbeda kan, dan itu dielaborate di situ. Kemudian juga bagaimana ide-ide brilian beliau ketika misalkan nanti terpilih menjadi presiden mengenai pendidikan, mengenai internet gratis yang tujuannya seperti apa, menurut gua sudah sangat tersampaikan dengan baik. Jadi Pak Ganjar itu sangat substansial kemarin. Mungkin sempat melihat juga tuh semalam Pak Ganjar juga ada menyentil dikit lah ke Pak Prabowo soal yang Pak Prabowo sempat ngasih opsi antara mau internet gratis atau makan gratis. Ya, walaupun Pak Prabowo akhirnya menjawab internet gratis boleh kan, kata Pak Prabowo gitu kan, tapi prioritasnya adalah makan gratis gitu. Nah, sebenarnya gue pengen ngelihat debat itu lebih dalam lagi sebetulnya. Gue pengen tahu alasan mendalam kenapa harus makan gratis, karena anggarannya kan 450 triliun. Anggaran sebesar itu maksud gue kalau alokasikan ke tempat yang lebih baik seperti gaji guru, gaji dosen, tenaga pengajar, atau hal-hal yang sifatnya pendidikan atau kesehatan mungkin akan lebih baik gitu loh. Karena gue tipikal orang secara pribadi, gue nggak mau ngasih ikan tapi gue mau ngasih pancingnya supaya orang bisa mancing sendiri gitu. Tapi Mas Gilang sendiri gimana, maksudnya untuk tanggal 14 besok sudah benar-benar menentukan? Sudah, gue dari awal memang ke ini paslon Ganjar Mahfud. Apa sosok apa sih dibalik mereka kedua orang ini? Gini, Pak Mahfud itu kan kesatria hukum ya. Kita tahu dari Trias Politika semuanya dia udah pernah. Beliau tuh udah pernah di legislatif, di yudikatif, bahkan menjadi eksekutif. Jadi secara pengalaman dan pemahaman bernegara sangat lengkap. Pak Ganjar juga begitu, 10 tahun di legislatif, 10 tahun di eksekutif. Ya kita tahu bahwa manusia semua nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita ngelihat rekam jejaknya, gue rasa pilihan gue ini nggak salah, tepat, dan mereka tahu bahwa bagaimana harus menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu besar ini. Seberapa yakin Bang kalau kita bakal menang? Karena kan ya kita tahu lah situasi yang sekarang dengan berbagai dugaan kecurangan dari paslon sebelah. Ada kemungkinan juga nanti kecurangan itu akan berlanjut sampai setelah pencoblosan. Gue tidak takut sih dengan yang namanya kecurangan sih. Gue yakin betul Presiden 2024 itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun atau siapapun nanti yang memimpin, gue hanya berdoa semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ditanya apakah gue yakin Ganjar Mahfud akan menang, sejauh ini gue cuma bisa bilang gue masih yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menuju ke putaran kedua. Kita lihat nanti setelah putaran kedua seperti apa. Berarti optimis lolos ke putaran 2 ya, belum optimis untuk langsung menang 1 putaran. Pelan-pelan dulu lah. Gue bukan Tuhan juga, gue nggak bisa bilang kita akan menang. Bilang tapi kan Bang Gilang sendiri di masyarakat banyak yang masih bingung menentukan pilihan, termasuk ada Pak Tinggi seperti Pak dia mengaku bingung. Nah itu gimana Pak dari Bang Gilang yang udah milih?
ya semua orang itu berhak untuk menentukan pilihannya secara personal. Karena memilih itu berdasarkan emosional, itu kata Panji kan. Memilih itu kan berdasarkan emosional. Ada yang ngelihat karena rambutnya putih, ada yang ngelihat karena ganteng, ada yang ngelihat karena Pak Mahfud misalkan orangnya pinter. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang terbuka karena beliau. Ada juga yang ngelihat karena mungkin dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan komunitas-komunitas tertentu. Jadi itu personal aja. Jadi kalau gue bilang orang-orang yang sekarang lagi bingung untuk memilih, mereka tidak bingung, tapi memang mereka mencari yang terbaik versi mereka sendiri. Nah, tugas dari para juru kampanye itu tentunya adalah mengingatkan orang-orang atau swing voter tersebut untuk ngasih tahu bahwa nih track recordnya tuh begini loh. Ketika ditanya masalah apa, mampu untuk menjawab secara langsung, secara spontan, bukan cuma di forum-forum debat resmi, tapi juga ditanya misalkan door to door ditanya, atau mungkin kayak sekarang nih kayak begini ditanya apa dia bisa jawab, dia tahu permasalahan bangsa ini seperti apa. Jadi swing voter itu ya kita sebutnya swing voter. Swing voter itu biasanya mereka memang lagi memantau, tapi mereka pasti akan memilih.